Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita dalam ibadah sektor pertanyaan pada saat ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun berada, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertegur sapa, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang begitu menarik, yang begitu baik. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita melihat atau membaca kitab Wahyu, tentu kita sepaham bahwa kitab Wahyu merupakan suatu kitab penglihatan yang diberikan oleh Allah melalui Yohanes ketika Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi tujuan Allah memberikan kitab ini kepada Yohanes supaya melalui Yohanes banyak orang semakin dikuatkan ketika mereka mengalami penderitaan yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Allah mau menguatkan umatnya, orang pilihannya, orang percaya yang mengalami kesesakan, yang mengalami penindasan oleh karena mempertahankan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini menceritakan bagaimana Yohanes melihat dalam penglihatannya ada keempat malaikat atau ada 4 malaikat yang berdiri menahan keempat arah mata angin. Keempat arah mata angin ini yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Angin ini suatu lambang, bukanlah lambang kehidupan seperti yang biasa-biasa kita dengarkan kalau angin adalah napas Allah. Tetapi angin yang dalam kebenaran perikop firman Tuhan pada saat ini menjelaskan sebuah badai yang akan menghancurkan, yang akan memporak-porandakan bumi. Maka Allah menyuruh, kalau Allah menempatkan keempat malaikatnya untuk menahan badai itu supaya jangan dulu menghancurkan bumi. Yang artinya apa? Bahwa akan ada tantangan, akan ada penderitaan, akan ada gejolak, dan akan berdiri anti Kristus yang menentang kebenaran, yang berusaha ingin menghancurkan orang-orang percaya yang ada di bumi ini. Tetapi oleh karena pertolongan malaikat Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, maka
malaikat ini menjagai atau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya supaya mereka mampu berdiri teguh di dalam imannya, tidak digoncangkan oleh badai dunia yang datang menghancurkan mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika keempat malaikat itu berdiri menahan badai yang berusaha menghancurkan darat, laut, dan pohon, maka muncul jugalah dari tempat matahari terbit, yaitu dari tempat matahari terbit seorang malaikat yang ditugaskan untuk memberikan materai kepada orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi yang menarik dalam ayat yang kedua, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di sana bahwa malaikat yang berdiri dari tempat matahari terbit, ia membawa materai Allah yang hidup. Ia membawa materai Allah yang hidup. Yang artinya apa? Allah yang hidup memberikan materai kepada malaikat yang datang dari matahari terbit ini untuk memateraikan orang-orang yang percaya di dahinya. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusak bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami materaikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jika kita merujuk kebenaran firman Tuhan pada saat zaman sekarang, ini menunjukkan hari penghakiman yang sudah semakin dekat, di mana pada saat yang sudah ditentukan oleh Allah, Allah akan datang menghakimi dunia ini. Tapi sebelum Allah menghakimi dunia ini, Allah terlebih dahulu memateraikan orang-orang yang percaya. Artinya apa? Siapa yang dimateraikan? Siapa yang diselamatkan? Siapa yang memperoleh materai ini? Yang dimateraikan, yang memperoleh keselamatan adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita melihat secara keseluruhan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8, jelas di sana dikatakan jumlah-jumlah orang-orang yang percaya, yang dalam arti bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang sudah Tuhan tentukan. Bagaimana Allah menentukan orang-orang yang diselamatkannya? Yaitu ketika percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi pertanyaan sederhana bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi jemaat Tuhan pada saat ini. Apakah Bapak Ibu siap menerima materai yang akan diberikan itu? Tentu kalau hanya soal menerima itu gampang, tetapi soal kesiapan menerima materai itu yang paling sulit. Kenapa kami katakan Bapak Ibu jemaat Tuhan, materai itu merupakan lambang keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Materai itu merupakan darah yang tertumpah melalui darah Yesus Kristus. Maka apakah kita siap menerimanya atau melakukannya? Tentu kita siap sebagai orang percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya kita sudah dimateraikan di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tapi apakah kita akan menghidupi materai itu sebagaimana yang dikatakan bahwa materai itu adalah materai Allah yang hidup? Sering sekali kita tidak demikian. Kita menerima keselamatan itu seakan-akan bukan dari Allah yang hidup. Artinya apa? Ketika kita masih melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yang mengecewakan hati Tuhan, maka pada saat itu sebenarnya materai itu menjadi sia-sia, keselamatan itu menjadi sia-sia.
Padahal firman ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita sudah dimateraikan di dalam materai Allah yang hidup, berarti kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana mengerjakan keselamatan yang mau dikatakan oleh Tuhan pada saat ini? Yang dikatakan Tuhan mengerjakan keselamatan itu berarti mempertunjukkan iman percaya kita dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini diberikan suatu tema yang menarik bagi kita, itu panggilan memelihara alam. Bagaimana kita terpanggil memelihara alam ini? Ketika kita sudah menerima materai keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dimateraikan di dalamnya. Maka orang yang menerima keselamatan dari Yesus Kristus terpanggil untuk memelihara alam. Artinya terpanggil untuk menjaga ciptaan Tuhan, terpanggil untuk mempertunjukkan kebenaran, terpanggil untuk mempertunjukkan keadilan. Maka dengan mempertunjukkan semuanya itu, kita sebenarnya sudah memelihara alam semesta. Bapak Ibu, gak usah kita terlalu sibuk berpikir soal jumlah-jumlah yang mau dikatakan dalam nas ini. Tetapi kita harus mempunyai suatu keyakinan yang teguh bahwa kita sudah hidup dimateraikan di dalam Yesus Kristus. Hal yang berikut, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dikatakan tadi tentang Allah yang hidup dalam ayat yang kedua. Bagaimana maksudnya Allah yang hidup? Banyak sekarang ini menjadikan segala sesuatunya menjadi Allahnya, menjadikan jabatan menjadi Allahnya, menjadikan uang menjadi Allahnya, menjadikan kehormatan menjadi Allahnya, menjadikan segala sesuatu yang ada padanya menjadi Allahnya. Tetapi firman ini mau mengatakan Allah-Allah yang seperti itu tidak bisa memberikan materai, tidak bisa memberikan keselamatan kepada kita. Jadi hanya Allah yang hidup yang bisa memberikan materai, yang bisa memberikan jaminan, yang bisa memberikan keselamatan. Jadi buat apa kita mempercayakan semua hidup kita kepada Allah-Allah yang ada di dunia ini? Percayakan hidup kita yaitu kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan dan Juru Selamat. Percayakan hidup kita sepenuhnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sampaikan kepada kita. Pekerjaan yang terutama dan utama adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi manusia, mengasihi istri, dan mengasihi anak, dan mengasihi semuanya. Jadi Allah yang hidup yang memberikan materai itu. Karena Allah yang hidup yang memberikan materai itu, berarti kita harus benar-benar mempergunakan materai itu, keselamatan itu, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah percayakan hidupmu kepada Allah-Allah yang mati. Allah-Allah yang mati adalah kecongkakanmu, kesombonganmu karena keberadaanmu, jabatanmu, uangmu, kekayaanmu. Tetapi Allah yang hidup adalah Allah yang memberikan keselamatan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Sudahkah kita siap melakukan semuanya itu sebagai suatu panggilan untuk memelihara alam semesta? Maka kita harus katakan dalam hati kita, di dalam keberimanan kita, di dalam pikiran kita, saya siap Tuhan, materaikanlah aku, dan saya sudah menerima materaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana sebenarnya tantangan dan persoalan tentu datang berusaha merusakkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan katakan lewat kitab Wahyu pada saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita
malaikat masih Tuhan utus untuk menjaga kita, untuk menguatkan kita supaya jangan sampai persoalan dan tantangan dan cobaan itu merusak kita. Karena kesempatan masih ada untuk melakukan hal-hal yang baik, maka pergunakan kesempatan itu dengan baik. Supaya apa? Supaya kelak ketika hari Tuhan sudah datang, maka kita menjadi orang yang bersorak-sorai, karena kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan orang yang tangis atau orang yang menderita karena menerima kematian yang kekal. Kita percaya bahwa kita sudah dimateraikan di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Karena itu, lakukanlah keselamatanmu di dalam kehidupanmu dengan melakukan hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, siapa orang yang sudah dimateraikan adalah orang yang sudah menerima Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dan melakukannya itu untuk melakukan hal-hal yang benar, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Hiduplah sebagai orang-orang yang sudah dimateraikan di dalam darah Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.